Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Budi Awansyah menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 harga ore nikel Vale cukup tinggi. Emiten pertambangan PT Vale Indonesia Tbk mengungkapkan pasar ekspor untuk produk hilirisasi nikel yaitu nickel matte untuk tahun 2026 masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasar di Jepang, di mana negeri Sakura merupakan pasar dengan long-term contract agreement perseroan dengan tujuan pengiriman ke Vale Japan Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Budi Awansyah menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 harga ore nikel Vale cukup tinggi, yakni hampir mencapai 40% lebih tinggi dari harga patokan mineral nikel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan proses perizinan yang telah lengkap, pihak perusahaan meyakini seluruh aktivitas pekerjaan kini dapat berjalan normal, patuh dan berkelanjutan. Sejalan dengan agenda pemerintah, emiten berkode saham INCO ini juga melanjutkan investasi pada teknologi rendah emisi serta pengembangan fasilitas pengolahan lanjutan, termasuk proyek High Pressure Acid Leach guna meningkatkan daya saing industri nikel nasional dalam rantai pasok global, khususnya untuk kebutuhan pendanaan kendaraan listrik. Pemirsa, PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu telah menghabiskan seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO per akhir 2025. Dana tersebut digunakan untuk penguatan pendanaan anak usaha dan kebutuhan operasional. PT Raharja Energi Cepu Tbk menghabiskan dana IPO sebesar Rp212,23 miliar per 31 Desember 2025. Dana bersih tersebut berasal dari total dana IPO Rp218,56 miliar setelah dikurangi biaya emisi Rp6,32 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi, mayoritas dana dialokasikan dalam bentuk pinjaman cash call kepada entitas anak. Sebesar Rp157,3 miliar disalurkan kepada PT Raharja Energi Tanjung Jabung dan Rp34,9 miliar kepada PT Petrogas Jatim Utama Cendana. Selain itu, Ratu juga mengalokasikan Rp19,9 miliar untuk mendukung kebutuhan operasional perseroan. Adapun Ratu resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Januari 2025 dan sahamnya sempat melonjak 24,78% pada hari pertama perdagangan. Secara keseluruhan, Ratu menghimpun dana Rp624,46 miliar dari IPO dan divestasi saham. Perseroan telah menyiapkan 7 rencana akuisisi dalam 3 tahun ke depan dengan nilai $10 juta hingga $150 juta per transaksi. Dalam jangka menengah hingga panjang, Ratu menargetkan ekspansi ke pengelolaan PSC berskala kecil hingga besar di Indonesia dengan target imbal hasil di atas 10%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk telah menggunakan seluruh dana dari penerbitan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2025. Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI pada 12 Januari 2026, dipaparkan jika total dana penerbitan sebesar Rp5 triliun telah habis dipakai untuk ekspansi kredit. Direktur Treasury and International Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk Ari Rizaldi menjabarkan dana sebesar Rp33,68 miliar digunakan untuk biaya penawaran umum, termasuk biaya jasa penjamin efek, jasa akuntan, jasa konsultan hukum, ahli keberlanjutan, jasa notaris, wali amanat, pemeringkatan, pencatatan efek, pernyataan pendaftaran dan biaya lainnya. Adapun hingga November 2025, emiten berkode saham BMRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.452 triliun atau tumbuh 13,1% secara tahunan. Dengan total aset Bank Mandiri menjadi naik sekitar 14,6% secara tahunan menjadi Rp2.120 triliun. Selanjutnya, pemirsa, emiten real estate PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menatap masa depan industri pergudangan khususnya kawasan MM 2100 dengan positif. Hal tersebut didukung permintaan yang kuat di sejumlah faktor, khususnya dari sektor data center, farmasi, otomotif, serta makanan dan minuman.
Emiten Real Estate PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menatap masa depan industri pergudangan khususnya kawasan MM 2100 dengan lebih positif. Hal tersebut didukung oleh permintaan yang kuat dari sejumlah faktor khususnya dari sektor data center, farmasi, otomotif, elektronik, logistik, serta makanan dan minuman. Head of Corporate Finance and Investor Relation PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Rika Mandasari mengatakan bahwa infrastruktur yang saling terpaut seperti water treatment plant, wastewater treatment plant, sistem keamanan 24 jam, hingga konektivitas broadband berkecepatan tinggi juga turut mengunggulkan kawasan pergudangan tersebut. Dengan letaknya yang tidak jauh dari pintu tol Jor 2 dan tol Cibitung, membuat lokasi perseroan sangat strategis untuk kegiatan logistik dan industri. Oleh karena itu, guna menangkap tingginya permintaan, emiten berkode saham BST telah meluncurkan Beva Industrial Hub sebagai kawasan yang menawarkan konsep gudang dan pabrik siap pakai dengan solusi terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pabrik, manufakturingan, dan pergudangan. Secara umum, tingkat okupansi fasilitas pergudangan sewa BST cukup tinggi dengan model digunakan didominasi oleh sewa jangka menengah hingga panjang. Adapun dalam jangka menengah, pihak perusahaan akan terus mengembangkan fasilitas industri yang tersedia secara bertahap untuk mewujudkan dinamika permintaan, situasi pasar, serta strategi bisnis perseroan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, dari emiten kita bergeser ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, usai ditutup menguat pada perdagangan pekan lalu, IHSG masih melanjutkan penguatan di perdagangan sesi pertama 19 Januari 2026 dengan menguat 0,27% ke level 9.099,7. Indeks harga saham gabungan sempat bergerak ke zona pelemahan ke level terendah di 9.026 pada perdagangan sesi pertama meskipun mampu juga mencatatkan kenaikan yang lebih tinggi di sesi pertama di 9.109. 373 saham menguat, 352 saham melemah dan 233 saham lainnya bergerak stagnan. Dalam 4 hari perdagangan terakhir, indeks harga saham gabungan konsisten ditutup di zona penguatan dan bahkan mampu bertahan di atas level 9.000. Dan kita cermati sejumlah data dari pergerakan saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers, top losers maupun secara sektoral. Di mana dapat Anda cermati pemirsa dari pergerakan saham-saham yang masuk dalam top gainers ada saham Inet naik 11,54% ke level Rp580, BBNI naik 2,64% ke Rp4.660, CDIA naik 4,59% ke Rp1.595, dan saham PANI yang juga melesat 9,92% ke Rp13.025. Sementara saham Bumi masuk top losers dengan penurunan 3,9%, Dewa turun 2,61% ke level 745, Telkom melemah 3,28% ke Rp3.540 dan Goto turun 2,94% ke Rp66. Dari sisi sektoral, konsumsi non-primer naik 1,12%, infrastruktur menguat 0,48%, kesehatan turun 1,09%, begitu pula dengan barang baku dengan penurunan 1,09%.